sana. Jadi anaknya di Indonesia tuh ada 3 itu dikasih hongpao semua ya. Ada videonya dikirim ke saya. Terus mbaknya ini juga dikasih hongpao pribadi. Jadi halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini saya lagi mau ke rumah sakit hari ini ya, mau lepas jahitan. Tapi saya belum sarapan. Masker saya di mana ya? Oh, ntar ngambil di sana. Jadi hari ini udah 7 hari ya masa operasi. Jadi saya harus ke rumah sakit untuk melepas jahitan. Nah ini saya sekarang udah bisa jalannya udah agak normal ya, udah udah seperti biasa, cuman belum bisa aktivitas kerja belum bisa, jadi belum bisa angkat berat. Dan itu kadang-kadang sekarang lukanya itu agak rasanya itu kadang gatal gitu ya, pengen garuk, tapi kadang malam nggak bisa tidur. Mungkin apa ada salah makan ya, saya nggak tahu. Jadi ini saya tetap masih pakai korset ya teman-teman, cuman jalannya saya masih harus pelan-pelan, nggak boleh cepet-cepet karena lukanya kadang sakit. Ini saya benar-benar sedih kalau masih ingat sakitnya saya. Oke, nanti saya lanjut ya. Oke teman-teman, ini saya lanjut ya. Saya mau ucapin selamat Hari Raya Imlek, selamat Tahun Baru. Mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, kesuksesan ya. Kedepannya semakin lebih baik. Oke. Tadi malam ini mau cerita lucu. Tadi malam tuh saya bikin story di WA pribadi saya. Itu menanyakan dan memperhatikan lah, maksudnya teman-teman kan beberapa hari ini udah capek, udah bantu majikan bersih-bersih rumahnya. Ada juga yang yang nggak ada, yang rumahnya majikan tuh nggak ada bersih-bersih. Jadi setiap rumah majikan, setiap mbak PMI yang ada di Taiwan sini tuh beda-beda. Ada yang sibuk banget, ada yang biasa, ada yang nggak sama sekali, ada yang super sibuk udah berbulan-bulan tuh bersih-bersih, dituntut majikan untuk harus bersih-bersih. Nah dari sini saya tuh kemarin malam pas mau istirahat tuh bikin ya perhatian, menanyakan kondisi mbak-mbak gimana. Saya lewat story itu, bikin story ya, itu menanyakan keadaannya, kan lebaran kemarin. Nah hari ini juga hari ini lebaran kedua. Nah saya bikin story itu juga lucu seperti ini ya. Ya Allah, ada yang dapat sebentar, ini story yang kedua. Yang pertama, selamat malam mbak-mbak semuanya, semoga lelahnya kalian semua menjadi berkah, dapat hongpao yang banyak. Yang sudah dapat hongpao bisikin saya ya, dapat berapa, mau dengar majikan kalian tuh pelit apa tidak, ditunggu jawabannya. Nah di sini banyak sekali ya yang udah lihat story saya, bahkan udah balas chat saya, balas story saya lucu-lucu. Ini dari sini ya, ini banyak sekali, udah belum saya baca yang tadi pagi itu, ini banyak sekali. Jadi mereka semalaman itu ada yang berani ngomong ke saya, menyampaikan ke saya, ada yang enggak. Tapi orang majikannya juga berbeda-beda ya, kemampuan majikan, kebaikan majikan, ketulusan majikan itu juga beda-beda. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya ada yang dikasih dan ada yang nggak dikasih, itu kan kita bisa menilai ya, perhatian majikan, kebaikan majikan tuh sampai mana, seperti itu. Jadi saya bikin pertanyaan seperti itu. Nah kemudian saya sebenarnya baru tahun ini saya bikin pertanyaan seperti itu ya, bikin story seperti itu. Awal-awalnya saya nggak pernah, karena saya juga maksudnya nggak penting banget saya harus tahu. Cuman
kali ini saya penasaran ya, karena ya musimnya pandemi, tapi nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Hanya saja untuk keluar acara liburan atau apa itu mungkin ada pengurangan ya, nggak boleh ngumpul-ngumpul, atau mungkin yang mau tamasat itu mungkin dikurangi ya. Jadi kebanyakan ada kegiatan di rumah. Mungkin kalau pas Imlek kayak gini harus libur 1 minggu, kegiatan majikan itu biasanya tamaciang ya, main dadu itu berjam-jam, sampai sehari, sampai kadang 24 jam nggak istirahat. Pokoknya lagi senang-senang mereka, 1 tahun sekali istirahatnya, nggak kerja, total itu 1 minggu aja ya. Nah, di sini ada yang lucu ya, informasi dari teman-teman semuanya itu, dari anak-anak saya tuh ada yang lucu, ada yang trenyo, ada yang saya juga ikut seneng ya, walaupun saya nggak maksudnya gimana, cuman denger, cuman dikasih tahu aja, saya udah seneng banget kalau mereka dapat hongpao sesuai dengan lelahnya kadang ya. Nah, ada juga yang nggak dapat, itu saya juga ya Allah, terus saya ingat ini mbaknya majikan yang mana kayak gitu. Kemudian saya ingat, oh majikan yang itu, oh berarti majikan itu memang benar-benar pelit sekali ya, eman sekali, maksudnya mau ngasih aja kok, padahal memang Imlek itu hari, maksudnya yang paling ditunggu-tunggu, yang paling disenangi loh ya. Jadi nggak semua PMI aja, orang-orang Taiwan juga senang maksudnya ketemu hari raya Imlek itu. Jadi sama aja sebenarnya dengan kita kayak itu. Cerita yang unik, cerita yang lucu tuh dari PMI saya, anak saya namanya Mbak Mega. Dia di Indonesia punya anak 3 ya. Jadi dia kerja di sini di majikan ini kurang lebih 1 tahun ya. Itu majikannya sangat perhatian dengan anaknya yang ada di Indonesia sana. Jadi anaknya di Indonesia tuh ada 3 itu dikasih hongpao semua ya. Ada videonya dikirim ke saya. Terus mbaknya ini juga dikasih hongpao pribadi. Jadi lucunya itu begini, semakin banyak anak ternyata memang banyak rezeki loh ya. Ya cuman ya mungkin nggak tahu, cuman mbak ini mungkin teman yang lain ada juga ya, harapannya ada juga yang seperti itu, majikan yang perhatian seperti itu. Nah ini di anak saya ini saya nemuin mbak satu ini, Mbak Mega namanya. Itu dia dapat hongpaonya itu berarti 4, anaknya 3 ya, lucu-lucu hongpaonya itu. Terus mbaknya sendiri 1 ini seperti ini ya. Nah ini majikannya ganteng sekali, kayak artis loh. Ini orang kaya banget, ini punya perusahaan hotel banyak. Jadi mbaknya dapat majikan ini, sebenarnya majikannya tuh baik, perhatian sekali sama anak-anaknya, mainan buat anak-anaknya, baju apa itu semua dikasih sama majikan untuk dikirim ke Indonesia kayak gitu. Jadi selain mbaknya ini kerja di sini, ada majikannya itu perhatian sama anak-anaknya dan keluarganya. Ini saya salut banget, lucu sekali. Nah, ada juga cerita yang kedua yang paling saya agak jengkel. Ini ada Mbak Evi namanya. Mbak Evi ini udah 3 tahun finish, udah perpanjang kontrak 6 bulan. Itu di tahun yang lalu itu dapat hongpao. Awalnya tuh sebenarnya mau curhat ke saya ya sebelum Imlek, tapi saya bilang ada apa, saya masih istirahat, saya bilang gitu. Terus dia nggak jadi curhat. Ternyata tadi malam saya bikin story itu dia komen. Nah, dia punya cerita yang lucu. Katanya ini seperti ini. Lose tahu nggak tahun kemarin, tiap tahun kan aku dapat segitu ya. Nah tahun kemarin iki dijaluk toh karo mbahku. Aku sama anak ini, kita Lose juga orangnya gini, saya suka bahasa Jawa, maksudnya saya sering kadang komunikasi sama anak-anak itu kadang pakai bahasa Jawa biar akrab kayak gitu, karena saya juga tahu saya orang Jawa. Ini saya ulang ya, dia dapat 6.000, anaknya Ama itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dapat 7 amplop ya. 7 amplop itu satu amplopnya isinya 2.000. Nah di sini dia bilangnya gini,
lo tahu nggak, tahun kemarin tiap tahun aku kan dapat segitu ya. Nah tahun kemarin ini tahun kemarin itu dijaluk sama ama 2.000 satu amplop diambil. Nah arep tak lawan kan aku nggak wani kapan itu kayak gitu, maksudnya tahun yang lalu. Loh nggih apa kok dipajeki, saya jawab kayak gitu. Pikirku nek tahun iki dijaluk arep tak wakneni katanya gitu. Jadi jari ama itu kakehan, kata ama itu kebanyakan. Nah mbah wedokku ki nggak tahu gue yang ngasih itu akong sama anak-anaknya akong ini loh ya. Jadi ada dapat 7 amplop. Terus sabar ya sayang, saya bilang gitu. Terus arep curhat ikut ta, saya bilang gitu. Oh loh tapi iki mau diam-diam wae si nenek nggak minta kok, nggak tahu besok minta apa enggak. Terus saya bilang jangan dikasih lah, bilang aja hongpao sewote. Hongpao itu kan hak kita, udah majikan ikhlas ngasih ke kita. Kalau ama sampai minta lagi ya kamu bilang sama majikan sama akong, saya bilang gitu. Oke loh tuman yo, wong aku nggak minta, anak-anak yang ngasih kok dijaluk lagi katanya gitu. Kalau sampai diminta lagi dia akan ngasih tahu ke majikan. Nah ini cerita yang paling ngenes ya. Jadi ama kok bisa-bisanya seperti itu, udah dikasih, udah ikhlas diterima, amanya malah nggak ikhlas kalau mbak ini dikasih segitu banyaknya ya. 2.000 kali 7 kan banyak ya. Jadi amanya kok nggak timbilen seperti itu, kok ya ada ama yang seperti itu, kan heran sekali ya. Nyesek sekali kalau lihat, kalau kita terjadi pada kita ya kita pasti sakit hati. Makanya mbak ini kan cerita ke saya. Jadi dari cerita-cerita ini pokoknya unik sekali ya. Terus ada juga yang baru kerja 3 bulan udah dikasih 3.000. Ada juga yang 6 tahun, ini belum saya buka. Tadi saya lihat namanya Mbak Fitri kalau nggak salah ya. Itu dia di majikan ini sudah 6 tahun. Nih, baru saya buka. 6 tahun saya belum pernah dapat hongpao loh, ya Allah. Ngenes. Ini majikannya gimana? Apa nggak punya nggak merayakan Imlek atau gimana, saya kurang tahu ya. Pokoknya tak bales semuanya, sabar. Jadi begini ya, yang nggak dapat hongpao itu ada rezeki lain ya, bukan dari hongpao saja. Rezeki keluarga kita sehat, suami, anak-anak sehat, rezeki kita di sini juga sehat, itu pokoknya rezeki yang luar biasa. Jadi teman-teman semuanya saya ingatkan, pokoknya kita harus tetap bersyukur ya, mau dikasih, mau enggak, mau dapat banyak apa enggak, itu harus bersyukur. Enggak boleh kita itu terlalu mengharap ya. Ya memang kita normal, pastilah mengharap hongpao itu pasti. Tapi kalau memang bukan rezeki kita tidak di hongpao, berarti kan ada rezeki lain ya dari Allah, pasti, percayalah ya. Di malam juga ada cerita juga gini, ada mbaknya itu dikasih 1 tahun juga dikasih hongpao 3.000, karena juga nggak terlalu sibuk, nggak pernah bersih-bersih, nggak apa, jadi kerjaannya ringan sekali, dikasih 3.000, tapi jawabnya ke saya itu cuman 3.000. Nah kata-kata cuman ini maksudnya kalau bisa ya jangan sampai terucap lagi. Terus saya tegur, mbak, cuman ada loh yang anaknya lo selain nggak dikasih sama sekali, jadi disyukuri saja, banyak sedikitnya disyukuri, nggak usah kita terlalu nggak usah terlalu kecewa, karena kemampuan majikan itu beda-beda, saya bilang gitu. Nanti kalau kita itu merasa kurang terus, itu pasti kurang ya, nggak ada kita itu nggak kurang. Jadi cara berterima kasih itu dengan cara bersyukur. Jadi seberapapun yang kita dapat itu pokoknya disyukuri ya, rezeki kita segitu ya. Kita nggak usah terlalu berharap yang berlebihan ya. Ada juga yang cumannya itu loh ya, itu kalau bisa ya jangan diucapkan lah ya. Tapi ya namanya juga orang udah kecewa ya, mau gimana ya, pasti terucap. Ini ada juga yang dapat 1.000, dapat 2.400, jadi beda-beda ya. Nah ini ada juga yang dapat 200 NT, bayangkan ada yang dapat 200 NT, ya rezekinya segitu, jadi disyukuri saja ya, daripada nggak dapat sekali ya. Tapi harapan saya ya,
masih ada hari ini, masih ada hari esok, yang mungkin majikan belum pulang dari luar kota atau bagaimana, belum ngumpul semua karena masih lebaran 1 hari kemarin. Biasanya ada juga yang masih harus merayakan hari kedua, harus ke hari ketiga. Jadi sama kok dengan di Indonesia ya, mereka itu datangnya kadang nggak barengan, mungkin ada pekerjaan lain atau mungkin ada urusan lain. Jadi ya berharap ya teman-teman nanti yang nggak dapat kemarin dapatnya hari ini atau hari esok ya, dan yang nggak sampai kapanpun nggak dapat, pokoknya disyukuri saja ada rezeki yang lain. Oke teman-teman, ini juga ada yang dapatnya sebentar ya, dapatnya itu 1 bulan gaji, ada yang dapat 50.000 NT, 2 bulan gaji lebih, 3 bulan gaji, pokoknya banyak macam-macam cerita anak-anak saya tuh macam-macam. Ada yang nggak mau juga jujur, maksudnya alah lo cukup nge tuku cencunaica, ada juga yang seperti itu, pokoknya unik lucu. Oke, itu aja teman-teman semuanya ya, cerita-cerita hari ini. Pokoknya seneng, dan teman-teman kalau misalnya diperbolehkan libur sama majikan merayakan hari raya Imlek, tolong hati-hati ya. Terus kalau bisa jangan pergi ke Taoyuan, jangan pergi ke tempat-tempat keramaian. Biasanya kan kalau Imlek kayak gini banyak juga berkunjung ke tempat wisata atau mungkin ke pasar malam ya, harus hati-hati selalu menggunakan masker. Ini saya juga mau cari masker dulu, masker saya tadi mana? Ini saya juga udah nyiapin masker mau ke rumah sakit ya. Doain nanti lancar ya. Sebenarnya saya juga takut deg-degan, itu jahitannya mau dilepas. Saya itu orangnya takut sakit gitu, takut maksudnya diapain gitu loh, itu sakit, ini nggak tahanan ya. Ini saya maskernya juga warnanya merah ya, karena hari raya Imlek. Oke teman-teman semuanya, itu saja cerita dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pokoknya tetap disyukuri sedikit banyaknya rezeki kita, semoga berkah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.